بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara-saudariku, semoga di subuh ini, khususnya dari Indonesia, waktu bagian barat, dan tentunya terhubung dari berbagai tempat yang boleh jadi terdapat perbedaan waktu saat kita terhubung saat ini, namun demikian tidak menghalangi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Semoga kita senantiasa dibimbing, dirahmati, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita pun bersolawat pada Rasulullah SAW dengan berharap dari solawat yang kita mohonkan kepada Allah terpercik kepada kita percikan-percikan keteladanan yang dituntunkan Rasulullah SAW dan berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah saat kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita akan mencoba menyambungkan kembali pembelajaran kurikulum kita di MIRA, Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, dalam pembelajaran kurikulum online yang insya Allah seperti kami seringkali sampaikan dan tegaskan, beberapa waktu ke depan setelah ada penyesuaian di pembangunan pesantren, kita akan mulai masuk pada kurikulum pembelajaran yang tersusun sesuai dengan jurusan-jurusan yang telah dipilih. Sudah ada 5-6 spesialisasi ya, yang sebelum pandemi bahkan kita telah belajar offline. Baik teman-teman sekalian, nanti kita akan sampaikan itu semua di akhir pembahasan. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu materi yang telah kita kurikulumkan dari pembahasan seputar akidah. Kemudian setelah itu kita masuk ke bab salat ya. Bagi yang baru bergabung, teman-teman dipersilahkan untuk merujuk kajian yang telah kita uraikan sedemikian detail insyaallah di pertemuan-pertemuan yang lampau. Khususnya kita sediakan satu kanal pembelajaran di channel YouTube MIRA Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Di pertemuan yang lalu kita telah juga menyelesaikan pembahasan tentang amalan-amalan pasca salat, ke zikir dan turunan-turunannya. Sekarang kita akan membahas dari amalan turunan-turunan salat sunnah ya, amalan turunan salat sunnah. Dan di kesempatan ini kita akan memulai dengan satu salat yang mendapatkan perhatian tinggi di dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW dengan rincian-rincian yang sangat luar biasa, keutamaan-keutamaan yang juga ditampilkan sangat penting baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud adalah salat tahajud. Hari ini kita akan ambil bagian pertama karena waktu kita juga cukup singkat. Kita akan bahas tentang pengertian, keutamaan, dan tentunya perbedaan antara sholat tahajud dan sholat lail atau qiyamul lail. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sekian sholat sunnah atau dikenal juga dengan nafilah, kita berikan dua perbedaan ya dari istilah. Jadi kalau disebutkan nafilah, maka itu yang dimaksud perbedaan jenis sholatnya ya. Jenis sholatnya dengan sholat apa? Fardu. Jadi ada yang diwajibkan, yang 5 waktu itu 17 rakaat ya. Ada yang tambahan dari yang pokok itu, tambahan dari yang wajib. Nah, tambahan dari yang pokok, dari yang wajib itu disebutnya dalam Al-Quran dengan nafilah ya, sesuatu yang diikutkan pada yang pokok, yang kalaupun tidak ada sesuatu itu, yang pokok tetap utuh ya, tapi ini akan berpengaruh pada keindahan, kebaikan, kesempurnaan. Kita ambil contoh misalnya dalam bahasa Arab, kalau teman-teman misalnya lihat kerbau, sapi, dan seterusnya gitu ya, nah itu punya ekor kan ya, ada ekornya ya. Nah sapi tanpa ekor misalnya kan tetap sapi ya, kelihatan dari rupanya, depannya, dan seterusnya, tapi kelihatannya ada sesuatu yang kalau ditambahkan ekor itu terlihat jadi lebih sempurna kan ya, jadi lebih bagus, lebih indah. Nah itu dalam bahasa Arab, tambahan ekor itu kalau dimasukkan itu nafilah namanya ya, nafilah. Baik, jadi sesuatu yang bertambah pada yang pokok, ditambahkan pada yang pokok, yang dengan tambahan itu menjadikan kesempurnaan itu menjadi bertambah, lebih baik, lebih bagus ya, disebut dengan apa? Nafilah. Jadi di dalam Al-Quran kita akan dapati salat yang
menjadi tambahan pada yang pokok, ya. Yang pokok ini ada yang fardu atau kita kenal dengan wajib, salat wajib. Ini yang 5 waktu, 17 rakaat. Ya. Sementara yang dimaksudkan tambahan dari yang pokok, harap digarisbawahi, bukan menambah bilangan yang pokok. Ya, dari 5 jadi 6, dari 17 misalnya jadi 18 atau 20. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan. Tambahan dari yang pokok itu disebut dengan nafilah. Ya. Ya. Disebut dengan nafilah, memberikan kesan secara kiasan kepada kita semua bahwa kata nafilah berarti sesuatu yang menyempurnakan. Ya, nanti kita akan bahas sesuatu yang melengkapi, sesuatu yang menambah keutamaan. Ya. Pelan-pelan. Nah, yang dimaksud menyempurnakan bukan berarti kalau kita sudah sholat pokok selesai semua nggak sempurna. Ya. Baik, yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah satu, ya, nanti ada dari segi ketaatan. Jadi ketika seseorang menunaikan sholat nafilah di luar sholat yang pokoknya, maka seakan-akan ia menyempurnakan, menambah kesempurnaannya, ya, dalam hal menaati Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketaatannya, lebih sempurna lagi, gitu kan? Nah, maka di dalam redaksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, misalnya di dalam Sahih Muslim, ketika seorang Arab Badui berkonsultasi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia harus bersikap ketika dia telah menjadi seorang muslim. Ya, ini barangkali juga bisa dijadikan panduan sebagai fikih, ya, fikih untuk para muallaf misalnya, atau juga fikih untuk orang-orang yang berada di situasi-situasi tidak ideal, ya, untuk menunaikan amalan-amalan yang luas sifatnya. Ya, jadi Nabi SAW memberikan pesan kepada orang ini, karena orang Baduy ini, ya, tinggal di tempat yang tidak biasa, nggak setiap waktu bisa menemukan masjid, nggak setiap saat bisa bangun malam karena dia pindah-pindah, mungkin kena badai, mungkin dingin dan sebagainya. Jadi Nabi mengajarkan kepada orang ini ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan, tunjukkan padaku amalan yang singkat, padat, tapi berpotensi memasukkan aku ke surga." Kan? Nabi SAW mengajarkan, ya, engkau tunaikan sholat yang pokok. Allah mewajibkan kepadamu 5 waktu, ya, silahkan tunaikan. Illa antatawwa, kecuali engkau ingin menambah ketaatan kepada Allah, ingin menyempurnakan ketaatanmu, tambah lagi, maka silahkan tambahkan tatawwu namanya, ya, tambahkan ketaatanmu. Illa an tatawwu. Nah, tatawwu ini berbentuk sifat, ya, asalnya dari kata taat, ta'atun. Tatawwa ya tatawwu tatawwuan, kata dasar akarnya adalah taat, ya. Jadi ketika seorang menambah ketaatannya kepada Allah dengan menambahkan amalan-amalan di luar yang pokok, di luar yang fardu, seperti hadis tadi ketika Nabi mengatakan kalau engkau pengen tambah ketaatan silahkan tunaikan yang sunnah-sunnah, ya. Maka dengan menambah tambahan-tambahan di luar yang pokok itu, dia sedang menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat nafilah di luar salat pokok disebut dengan nafilah karena menyempurnakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini, ya? Baik, jadi telah kita temukan dalam Al-Qur'an juga dalam hadisnya. Dalam Al-Qur'an tentang nafilah, kita langsung turunkan Quran di pokoknya surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka, dan di antara sebagian malam itu jika engkau ingin bangun menunaikan ibadah, menyempurnakan ibadah ketaatanmu kepada Allah di waktu malam, silahkan tunaikan tahajud, dan itu termasuk nafilah, ya kan? Ketika disebutkan nafilah, menyempurnakan amalan pokokmu.
menyempurnakan ketaatan, maksudnya ya menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melengkapi. Apa yang dimaksud dengan melengkapi di sini? Ya, yang dimaksud bukan melengkapi jumlah bilangan rakaatnya. Kan? Jadi bukan berarti oh ini ada yang kurang, tambahkan. Jadi kalau saya misalnya lupa sholat subuh, gitu kan? Tadi karena terlalu ngantuk misalnya ditunaikan 1 rakaat dan juga lupa tidak sujud sahwi dan seterusnya, gitu kan? Nah, itu babnya berbeda, bukan ditambah dengan sholat sunnah. Ya, nanti ada tambahan-tambahan untuk melengkapi bilangan-bilangan yang pokok itu, ya, entah itu nanti dengan mengulang kembali kalau diduga yang pertama ditunaikan itu memang betul-betul tidak khusyuk, tidak maksimal sehingga mengeluarkan dari sifat-sifat benarnya menunaikan sholat, ya, atau nanti ada mekanisme lain yang tidak sama dengan amalan-amalan yang nafilah. Maka yang dimaksud di sini adalah melengkapi kekurangan-kekurangan sifat, ya, yang terkait dengan satu bisa kekhusyuan, ya kan? Nah, boleh jadi ketika menunaikan sholat tadi misalnya sholat subuh waktu Indonesia bagian barat, ya kan? Ya, ada dari kita 2 rakaat itu dapat khusyuknya misalnya 1,5 rakaat. Nah, sebagiannya ada yang menerawang kemana dan sebagainya, ya kan? Ya, ada yang dapat khusyuknya misalnya 1 rakaat dan sebagainya. Nah, yang menyempurnakan, melengkapi dalam konteks ini kekhusyuan yang dimaksudkan sehingga pahala yang didapatkan ya tetap disempurnakan dengan amalan-amalan ini, kurangnya dicari dengan nafilah, kurangnya dicari dengan nafilah. Nah, inilah fungsinya disebut dengan nafilah, menyempurnakan, melengkapi ya nilai-nilai yang terdapat dalam amalan fardu yang dirasakan kurang, seperti halnya apa? Kekhusyuan, atau juga dalam konteks pahala. Ya, hadisnya sangat viral sekali, masih ingat ya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Ya, sungguh amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu, kata Nabi SAW, adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Jika salatnya terindikasi baik, maka ini memberikan sinyal yang baik bagi amal-amal lainnya. Namun jika salatnya bermasalah, maka ini memberikan kesan ada persoalan pula di amal-amal yang lainnya. Karena itu nanti kita akan temukan di bab-bab salat itu dampaknya kepada amalan lain, bahkan kepada perilaku sangat tinggi. Ya, seperti dampak salat terhadap iman. Itu banyak di Quran, nanti disebutkan salat bahkan dengan diksi iman. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143 itu kan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang kau tunaikan dengan imanmu. Dan salat di sini sebut langsung dengan iman. Ya, kemudian juga Nabi mengatakan, ya al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus shalah. Kalau engkau ingin bedakan antara orang yang punya iman dengan orang yang tidak beriman, ya lihat pada perilakunya, apakah dia mengerjakan salat atau tidak. Nah, jadi ada pengaruh salat kepada aspek keimanan. Ya, nanti ada pengaruh salat pada perilaku. Quran surah ke-29 ayat 45 itu ya, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau seseorang itu benar menunaikan salatnya, bagus dia, maka akan terlihat dampak perilaku pada kehidupannya. Orang salat lebih baik perilakunya, lebih tertata, dia beraktivitas, lebih bisa menjaga bagian tubuh dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Intinya dia banyak berbuat kebaikan. Sehingga dari kebaikan ini dia bisa mengatur amal-amal turunan yang lainnya. Udah pasti tuh kalau sholatnya benar, dia pasti bercita-cita pengen haji, pengen umrah, dia pasti ingin berzakat, kan? Dia pasti ingin dekat dengan Al-Quran. Jadi modal pertamanya sholat. Itulah sebabnya kenapa anak-anak di usia 7 sampai 10 tahun pendidikan dasarnya sholat. Ya, bukan manasik ya. Walaupun tidak salah anak-anak TK, SD diajarin manasik, tapi yang diperkuat sholatnya dulu ya. Sholatnya dulu itu yang fokusnya, teman-teman sekalian. Nah, kembali ke sini ya. Dari hadisnya nanti kalau kita akan teruskan, ketika seorang hamba terlihat bahwa dalam sholat pokok yang ia tunaikan itu ada yang kurang maksimal dari kehusyuannya, sehingga pahala yang diraih pun tidak optimal, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk melengkapi itu semua dengan catatan sholat-sholat nafilahnya. Ya, sholat-sholat apa? Nafilahnya. Nah, karena itulah kemudian dalam konteks ini sholat-sholat yang nafilah yang menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dihukumi dengan sunnah. Nah, sunnah. Jadi kalau kita ngaji ya di turunan bab fikih, khususnya dimasuk di bab usul fikih. Ya, jadi nanti di fikih itu produk hukumnya.
bagaimana kita mengonstruksikan dalil-dalil menjadi sebuah produk hukum. Al-Quran itu kan dalil hukum, hadis dalil hukum, nanti ada ijma', ada qiyas. Ya, ketika kita mendapatkan satu persoalan, melihat sumber hukumnya. Nah, sumber hukum ini ketika kita ingin meramu ini, ya, mengkonstruksikan persoalannya sehingga mendapatkan dari sumber hukum ini isyarat hukum, maka ilmunya yang mengatur itu fikih namanya, sehingga keluarlah produk hukum. Apakah ini halal, ini haram, dan sebagainya. Tentu merumuskan ini nggak sembarangan. Ada petunjuknya. Di Islam itu lengkap sekali. Jadi ada langsung petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini cara merumuskannya, seperti ini cara menetapkannya, menentukannya, dan sebagainya. Dari mulai bagaimana Nabi memberikan penjelasan untuk memahami tafsir Al-Quran, lalu menerangkan kepada kita dan menunjukkan begini menafsirkan dan mempraktekannya lewat hadis, dan setelah itu menguji sahabat bagaimana kemampuan mengkonfigurasikan dan memitigasikan persoalan-persoalan untuk diberikan pandangan hukum. Ya, seperti kasusnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika beliau diutus ke Yaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dan menebarkan risalah Islam. Maka kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi mengetes beliau sebelum berangkat, ya, mencoba untuk mengkonfigurasikan pemahamannya benar nggak ketika berangkat ini, dites dulu. Nah, itulah tugasnya para dai sebelum berangkat tuh, lengkapi diri dengan pengetahuan, kemampuan juga untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, ya, sehingga Nabi memastikan kalau engkau nanti ingin memutuskan perkara, bagaimana caramu melakukannya. Maka kata Mu'adz, saya akan melandaskan semua apa yang akan saya jawab itu, pertama saya lihat sumber hukumnya dari Al-Quran, ya, setelah itu dari mana? Ya, dari hadis. Setelah itu kalau engkau ingin memutuskan itu, engkau tidak dapat langsung lihat dalilnya spesifik di Quran, juga di hadis, bagaimana? Ya, ana ajtahidu bi ra'yi, kata beliau, saya menggunakan pendekatan, ya, pemahaman saya yang bersumber dari Al-Quran dengan hadis. Jadi dikonfigurasikan, oh ini seperti ini nih memahaminya. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, lihat isyaratnya kemana, begini hukumnya. Dan nanti yang luar biasa membaca itu, ya, untuk merumuskan pola hukum di turunan fikih sehingga menjadi kaidah-kaidah fikih, diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya yang sangat terkenal yaitu kitab Ar-Risalah yang dikodifikasikan, dibukukan dari hasil surat menyurat beliau, ya, dengan seorang pembesar yang meminta petunjuk, dijawab, minta petunjuk, dijawab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, lantas itu kemudian dibukukan. Yang sebelumnya didahului juga oleh Imam Abu Hanifah memberikan isyarat-isyarat qiyas nanti, ya, karena di tempat beliau beraktivitas di Irak itu karena jauh dari Madinah, maka pendekatan ra'i, ya, rasionalitas itu lebih banyak. Jadi kalau kita lengkap di Islam tuh, kalau ingin belajar spesifikasi tentang turunan sumber hukum dalil, ada Imam Malik misalnya, rahimahullahu ta'ala, yang tumbuh berkembang sampai wafat di Madinah, imamnya Madinah, Imam Darul Hijrah. Kalau kita ingin belajar tentang logika dalam agama, bagaimana memahami ini secara logika, bagaimana memahami hukum ini secara pendekatan logika, maka ada Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Ya, kalau kita ingin menggabungkan keduanya, ada Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti muridnya Imam Asy-Syafi'i ada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi lengkap, di kita tinggal merujuk, memilih, melihat, dan melengkapi keseluruhannya. Kembali ke sini, maka nanti, ya, dalam pendekatan ilmu fikih ada turunan usul fikih. Nah, di situ kita akan temukan, ya, di antara definisinya. Karena nanti ada perbedaan antara hadis dengan sunnah di ilmu hadis, fikih, dan usul fikih. Ya, kalau di hadis nyaris keduanya sama, dibedakannya dengan kurikulumnya saja. Semua yang bersandar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, sifat, dan sikap, disebut dengan hadis. Ya, kalau itu kemudian dijadikan jalan hidup untuk diikuti, disebut dengan sunnah. Terkurikulumkan jadi apa? Jadi sunnah. Ya, kemudian ketika masuk kepada aspek hukumnya yang saat dikerjakan, ini ya, dia mendapatkan pahala. Nah, itu yang sering kita dapati kan, kalau tak mampu melakukan itu karena uzur tertentu pun tidak berdosa, ya kan? Jadi terjemahannya lebih enak seperti itu. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, artinya ada tambahan di sini. Ini poinnya, ya kan? Kalau tak mampu dilakukan karena uzur tertentu, maka tidak menjadi dosa, nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau bisa Anda kerjakan, maka mendapatkan potensi apa? Pahala. Ini gambarannya. Jelas ya? Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau kita ngajinya masuk ke kaidah fikih, misalnya di fikihnya, ya, maka kita akan temukan sunnah itu nanti bersandingnya dengan apa? Dengan turunan hukum di antara 5 hukum itu. Ya, jadi mulai pertengahan nanti ada ibahah, ya, satu yang kebolehan, nanti ketika boleh disebut dengan mubah, geser ke kanan jadi sunnah.
penekanannya. Ke kanannya lagi jadi wajib, ke kiri jadi makruh, kiri lagi jadi haram. Jadi kalau kita jemari kita ini 5 ya, Allah ciptakan ya, pada umumnya kita dapati 5, ini juga jadi standar pengetahuan hukum kalau kita ngaji di fikih ya. Balik ke sini. Nah, ini nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk melengkapi pahala-pahala ini. Karena itu disebut dengan sunnah ya. Kemudian teman-teman sekalian, juga di setiap amalan nafilah ini ada keutamaannya yang tentunya berbeda dengan keutamaan sholat apa? Fardu ya. Dari subuh sampai dengan isya tentu utama ya, seperti yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, memberikan ketenangan kepada jiwa, mempercepat pengabulan doa, kan? Merubah perilaku jadi lebih baik. Itu amalan-amalan sholat fardu. Jadi sholatnya 5 waktu, keutamaannya yang pokok juga 5. Pernah kita uraikan, silakan rujuk kembali. Nah, sedangkan yang ini sholat-sholat nafilah yang dihukumi sunnah ya, dihukumi apa? Sunnah. Nanti kita akan kaitkan kenapa lebih banyak disebutkan sunnahnya, viral namanya, dibandingkan dengan nafilah, karena ada aspek yang ini, yang ketiga ini, keutamaan. Ternyata di setiap sholat nafilah itu akan ditemukan keutamaan-keutamaan yang bahkan boleh jadi nggak didapati dalam sholat fardu ya. Nanti kita lihat ragamnya. Misal sering kita dapati sholat yang rawatib yang tersusun ya, bersanding dengan sholat-sholat fardu. Misal 2 rakaat sebelum subuh tadi kan, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kalau tak mampu 4 jadi 2, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. 2 rakaat setelah zuhur kan, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya kan. Nanti ada yang rawatib itu yang 12 ya. Nah, itu diantara keutamanya apa? Memberikan kelengkapan kepada sholat fardu dari segi kehusyuan, segi pahala. Nanti ada sholat mutlak ya, ada yang waktunya dekat dengan sholat fardu, ada yang terpisah jauh. Seperti yang dekat-dekat itu misalnya 4 rakaat sebelum asar. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang salat 4 rakaat sebelum asar. Nanti ada yang agak mendekat lagi misalnya tapi ada jeda seperti salat syuruk, ya kan? Nah, yang hadisnya sangat viral sekali. Nanti kita akan masuk ke situ juga, ya. Man shallal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat fardu subuh dengan berjamaah. Nanti tafsirnya kita akan bahas kemudian, apakah di masjid atau cukup berjamaah ya. Kemudian tsumma yaqudu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tiba awal duha, yaitu syuruk ya. Kemudian dia tsumma yusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat, fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Kata Nabi, sempurna ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian nanti masuk ke duha, pertengahan duha, akhir duha, sampai juga nanti ada tahajud di malam harinya ya, atau juga secara umum ada qiyamul lail. Nah, itu setiap bagian sholat punya keutamaannya sendiri. Apa fadilahnya sholat syuruk, apa pertengahan duha, apa akhir duha, apa keutamaan tahajud dan seterusnya. Nah, jadi di setiap amalan-amalan, kenapa disebut dengan nafilah ya, memberikan kesan bahwa ada sesuatu di dalam yang menyempurnakan, ada sesuatu yang dalam yang melengkapi, ada keutamaan yang boleh jadi nggak diraih di dalam sholat fardu karena urusan-urusan tertentu ya, tambahan-tambahan tertentu. Baik, nah bukan berarti wah kalau begini saja berarti untuk apa mengerjakan yang fardu kalau nggak dapat ini. Tidak, cara berpikirnya bukan demikian. Nanti kita belajar apa keutamaan ini gitu ya, karena kalau yang ini yang pokok itu mengikat semua hal yang secara umum itu dirasakan, dibutuhkan, dan mendorong manusia untuk beraktivitas. Jadi ini standar manusia kalau yang ini. Manusia butuh ini. Tapi kalau yang ini, nanti ada pilihan-pilihan. Ya, boleh jadi si fulan aktivitasnya di A, nanti yang cocok sholatnya ini. Si fulan ada di B, nanti yang sesuai sholatnya ini. Itu maksudnya. Nanti kita akan dapati. Ya. Nah, karena psikologi manusia, umumnya, kalau ingin mengerjakan sesuatu, butuh motivasi. Yang dia dapatkan apa? Jarang, motivasinya ketaatan jarang. Kecuali punya tingkat keimanan yang sangat tinggi. Ya, biasanya motivasi manusia pada umumnya kalau saya kerjakan ini dapat apa? Kan? Kalau saya bisa melakukan ini, apa yang bisa diraih? Nah, karena itu bab salat nafilah, jamaknya disebut dengan nawafil, nafilah. Jamaknya disebut dengan nawafil. Itu lebih banyak diviralkan, dipopulerkan dengan istilah yang sunnah ya, salat-salat sunnah. Selain menunjuk kepada hukumnya, baik kan, yang tidak sama dengan fardu, juga menekankan dari sisi keutamaannya
Ya, baik itu pahala, menambah kehusuan, juga keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan secara spesifik. Jadi, kalau kekinian misalnya, kamu kerjakan tahajud ya itu kan sunnah. Tarawih apa itu kan sunnah. Kenapa memviralkan sunnah di kalangan para ulama untuk memberikan kesan bahwa sekalipun ini bukan yang pokok, tapi itu ada keutamaannya loh. Ya kan? Ada pahala yang luar biasa loh. Untuk memotivasi kita. Jadi ketika disebutkan sholat sunnah, yang muncul pertama kali itu digambarkan tuh, jangan gambaran begini, ya. Cuma sunnah nggak apa-apa nggak ngerjain juga, bukan. Ya, karena definisi sunnah itu bukan ke situ. Ya, ketika kita bawa ke dalam nuansa ibadah, ke fikih, ada pahala di situ. Yang kalau nggak dikerjakan, saya kan, atau sengaja misalnya tertinggalkan atau mungkin nggak mengerjakan sama sekali, bukan dengan maksud mengabaikan. Jadi kalau mengabaikan jadi dosa. Ya, dalam arti yang nggak ditunaikan saja. Ya, sayang ada sesuatu yang hilang, sementara itu bisa dilakukan. Itulah sebabnya kenapa diviralkannya ya kalimat sunnahnya dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan nafilah dan turunan lainnya. Jadi kalau disebutkan namanya nafilah, ini jamaknya nawafil, hukumnya apa? Sunnah. Sifatnya tatawwu'. Jadi kalau menemukan bab-bab dalam fikih ngaji, babun nawafil, itu sama dengan sunnah. Kalau ada dalam hadis istilah tatawwu' itu sama dengan apa? Sunnah. Jelas ya? Nah, di antara salat-salat nafilah yang berhukum sunnah yang sangat ditekankan dalam Al-Quran karena memiliki sifat-sifat yang tinggi dari 3 hal yang diuraikan ini terkait dengan makna nafilah adalah salat malam spesifik tahajud. Ya. Nah, ya. Jadi pendekatan pembelajaran kita di Mira itu lebih menekankan pada pendekatan pemahaman. Ya, silakan kita boleh menghafal, bagus ya, menghafal itu, tapi saya menginginkan hafalan yang dipahami. Ya, bukan hafalan yang sekedar diingat ya, tapi rapuh dalam pemahaman. Makanya kita mulai dari dasar dulu sehingga kita paham ketika menunaikan tahajud itu, oh, berarti dia ada pahalanya. Oh, berarti ada kesempurnaan, sesuatu yang istimewa di dalamnya. Oh, ada sesuatu keutamaan yang nggak didapatkan dalam sholat-sholat yang lain. Baik ya? Nah, jadi di antara yang sangat ditekankan dalam Al-Quran untuk menunaikan sholat nafilah dari sekian banyak ragam sholat dan disebut dengan nafilah adalah tahajud. Baik, dalilnya Quran surah 17 ayat 79. Wa minal laili, kan? Baik, wa minal lail fatahajjad B. Nah, nafilatal lak kita temukan katanya nafilatal lak. Oke. Wa minal laili, dan dari sebagian malam ya, fatahajjad, maka bergegaslah engkau untuk bangun menunaikan tahajud nafilah. Kita temukan kata nafilahnya. Ya. Sekalipun sholat itu bukan sholat yang pokok yang ditetapkan untukmu. Ya, itulah bagaimana Allah sangat memahami dan mendetail pada keadaan hambanya, karena memang Allah penciptanya. Ya, tidak semua hambanya memang ya memiliki motivasi yang mendorong ia untuk bisa bangun di malam hari menunaikan sholat. Karena itu Allah memberikan tugas kepada kita yang pokok itu, yang umumnya seluruh hamba itu secara general bisa melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, di atas yang pokok ini kita diminta untuk menambah ketaatan. Ya, optimalkan nih karunia yang Allah berikan. Di waktu malam itu juga ada keutamaan-keutamaan buru, ya kan? Tingkatkan ketaatan dirimu, tingkatkan kemampuanmu, maka ditempatkan hukumnya sunnah, ya, amalannya nafilah, supaya juga tidak terlampau memberatkan kepada hambanya, tapi memotivasi untuk mengajar bagi siapa yang ingin mencapai keunggulan. Okay? Nafilatul lak, sekalipun itu hanya nafilah ya untukmu, laka ya untuk kita hamba-hamba Allah pada umumnya. Kalau nanti kalau ke Nabi itu berbeda pendekatannya. Jadi ini yang di luar Nabi, kepada kita pada umumnya. Tapi nanti ada keutamaan-keutamaan di dalamnya, kata Allah. Ya, yang akan diterangkan setelahnya. Jadi yang pertama, kita jelaskan dulu status tahajud itu, teman-teman sekalian. Statusnya masuk dalam kategori nafilah. Hukumnya apa? Sunnah. Dan memberikan isyarat pada tambahan tatawwu', tambahan sifat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, berbahagialah
ketika Anda mampu bangun di malam hari untuk menunaikan tahajud, berarti Anda dinilai oleh Allah, digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mampu menambah ketaatan. Pertahankan. Jadi berbahagialah ketika bisa bangun malam, artinya Allah sedang memuliakan kita dengan menambah sifat taat pada diri kita. Nah, ini pemahaman seperti ini kalau kita mengkajinya dengan dasar-dasar demikian, itu menambah motivasi. Ya. Namun sebaliknya, ketika pemahamannya kita tidak dapatkan, ya boleh jadi mungkin bisa memilih yang lain. Ada orang yang begadang hanya untuk nonton bola misalnya, ya walaupun secara duniawi tidak salah. Tapi kalau di-compare dengan ini kan ada kehilangan sesuatu, sayang, ya kan? Atau mengerjakan aktivitas lainnya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan bab ini dengan baik, wah, dapat kesempatan ini. Tiba-tiba ada dorongan untuk menunaikan itu semua, maka berbahagialah, status kita sedang dinaikkan oleh Allah sebagai hamba yang dinilai bertambah ketaatannya, ya kan? Nah, saat yang bersamaan juga kita punya motivasi ketika bangun di malam hari, kita terdorong menunaikan itu. Kenapa? Karena nanti kita kejar, ada tambahan pahala nih. Lalu kita lihat ke belakang, apakah sudah merasa sholatnya benar, ya dari subuh sampai dengan ke isya, apakah sholatnya sudah merasa khusyuk. Ketika kita merasakan boleh jadi ada yang kurang sempurna, kita bangun tunaikan. Ya. Dan yang lebih dahsyat, ada keutamaan di dalamnya. Ya, ada keutamaan. Apa di antara keutamaan-keutamaannya? Nanti kita turunkan ya setelah kita mengulas dulu bagian ayatnya dari awalnya. Ya. Al-Quran, teman-teman sekalian, sebelum menampilkan kepada kita untuk menunaikan sholat yang dimaksudkan, maka menjelaskan kepada kita 3 hal utama. Ya, 1, penjelasan waktu. Kedua, aktivitas atau nama amal yang akan dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan dan status hukum. Ya. Waktu, amal, keutamaan, dan status hukum. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, ini cara kita mengkaji. Boleh kita mengkaji dengan pendekatan-pendekatan, misalnya mengawalkan, bisa membahas waktunya dulu, atau kita juga bisa membahas keutamaannya dulu untuk menghadirkan motivasi, lalu setelah itu baru mulai ke teknis dengan menentukan waktu. Bisa jadi demikian. Nah, kita terangkan tadi, selesaikan di pertengahan dulu, ya, khairul umuri awsatuha, hal yang terbaik menerangkan yang tengah-tengahnya dulu, ya. Baru setelah itu kemudian kita masuk kepada 2 pilihan bagian, baik waktu ataupun keutamaannya. Nah, tahajud. Kita masuk ke sini dulu. Apa itu tahajud? Yang terkait dengan waktu seperti tadi yang saya sampaikan. Teman-teman sekalian, tahajud itu asalnya dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Kita uraikan ke sini. Ya, saya mesti menguraikan dari turunan yang lebih detail karena kalau saya langsung ke pokok katanya, boleh jadi ada sebagian teman-teman yang mungkin mengawali pembelajaran di ilmu shorof, di tasrif, gitu kan? Tidak ke ilmu lughah, ke atasnya belum sampai, ya tidak ke pokok, sehingga terjadi di situ lompatan-lompatan yang kadang-kadang mungkin dari sebagian teman-teman tidak sampai ke sana, ya karena alhamdulillah kita kan memulai juga dengan spesialisasi bahasa Arab gitu ya. Kayak kalau saya bilang nanti langsung dari hajada, boleh jadi yang belajar tasrifnya dari shorof belum ke lughah yang agak ke atas sedikit menyimpulkan salah misalnya, ya maka kita urutkan secara agak lebih mendetil. Dari kata tahajjada, ini tahajud. Dari kata tahajjada, ya tahajjadu, tahajjudan. Tahajjad itu pokoknya dari kata hajada. Ini akar katanya. Hajada. Singkatnya ditambahkan tak di depannya, kemudian tasydid sebelum akhirnya. Ya? Nah, agak cepat. Hajada ini akar kata awalnya, akarnya. Ini bermakna satu aktivitas, ini amal perbuatan. Satu aktivitas yang dikerjakan di malam hari setelah diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ya? Jadi awali dengan tidur, bangun, beraktivitas. Itu hajada pokoknya. Baik ya? Nah, kalau kita ingin tambahkan ini dalam bentuk kesungguhan, serius pengen bangun nih di malam hari untuk beraktivitas, kan?
maka tambahkan ta di depannya. Ini fungsinya nih. Ya, secara bahasa. Lalu kalau ingin mengisyaratkan bahwa aktivitas itu nggak mudah dilakukan. Nggak semua orang bahkan yang ketika bangun langsung bisa mengerjakan aktivitas itu. Ya kan? Ya, pengen ngerjainnya jam 3:30, bangunnya 2:30. Berusaha, udah bisa bangun tuh. Ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian dia duduk dulu, tahan ngantuk, begitu sadar jam 5. Ya kan? Bisa terjadi demikian ya. Nah, maka untuk memberikan kesan kesungguhan, dan itu tidak mudah, butuh motivasi 2 kali lipat, double. Sesuatu yang double itu yang menunjukkan kesan mesti tambah ya, untuk berlipat tuh tasydid disebutin dalam bahasa Arab. Jadi asalnya menyatukan 2 harakat, yang satunya itu mati, yang satu hidup. Ya, misalnya ini ada hamzah a, ini waw pertama mati, kedua hidup, awal, maka untuk bisa mempersingkat ini dijadikan 1 huruf tambahkan tasydid, maka double, menyatukan 2 menjadi 1. Yang satu sukun, yang kedua apa? Berharakat. Jelas ya? Ini dari kajian dasarnya. Tapi tasydid juga seakar dengan syiddah, sesuatu yang nggak mudah. Jadi kalau kita ngaji fikih bahasa, kita akan dapatkan biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mudah dikerjakan, sehingga butuh motivasi double, 2 kali lipat. Ya, itu secara psikologisnya dia ditambahkan tasydid sebelum akhirnya. Maka berubahlah dari kata hajada menjadi tahajjada, memberikan kesan bahwa kesungguhan, keseriusan untuk mengerjakan aktivitas di malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun itu tidak mudah dilakukan, tapi dia menumbuhkan motivasi berkali lipat untuk mewujudkan itu. Nah, sifatnya, karakternya disebut dengan tahajud namanya. Ya, tahajud nih. Ini di Quran kembalinya ke sini ke kata kerjanya untuk menunjukkan pekerjaannya. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam. Minnya sebagian, menunjukkan 2 kesan. Ya, kesan pertama, nggak harus semalam suntuk penuh untuk menunaikan ibadah ini. Ya, cukup sebagiannya lah yang Anda pandang Anda bisa mengerjakan itu secara ideal, sesuai dengan kelapangan Anda. Ya, misalnya kalau Bang ada Isya istirahat, sekarang jam 8, misalnya istirahat jam 9, ya, bangun di pertengahan malamnya, ya kan, memberikan kesan bahwa ya saya bisa bangun jam 1 misalnya, silahkan kerjakan. Jam 2 misalnya, silahkan. Ya, atau awal-awal dekatkan ke subuh misalnya. Kalau subuhnya 4:35 misalnya, ya Anda bisa tunaikan jam 4 misalnya, atau 4:15, sehingga ketika selesai dekat ke subuh dan tidak terlampau ngantuk untuk mengerjakan salat subuh, karena di awal-awal. Ya, ini kesan min yang didapatkan, teman-teman sekalian. Ya, wa minal laili, dan dari sebagian malam, gak harus semua di waktu malam kemudian Anda gunakan untuk mengerjakan itu. Ya, jadi ini kesannya. Nah, yang paling menarik adalah supaya kita nggak terlampau lompat, kembali ke sini. Fa. Jadi kalau ada fa itu memberikan kesan bahwa ini sesuatu yang penting, sehingga cepat dieksekusi, tidak ditunggu-tunggu, tidak dilama-lama. Ya, jadi kalau sudah bangun, teman-teman sekalian, di malam hari itu siapkan diri dengan baik. Misalnya pengen bangun jam 3:30, pasang alarm dulu kan, 3 kali ya seperti biasa, 2:30, jam 3, jam 3:15. Alarm pertama matikan, alarm kedua siap-siap, yang ketiga sudah ya ready lah ya untuk persiapan itu. Maka kalau sudah siap itu pakai fa, cepat segera tunaikan, jangan pakai jeda gitu, langsung eksekusi. Kemudian ta, ya serius dah, maka cepatlah bersungguh-sungguh kan untuk menunaikan sholat, ya kan, bangun tunaikan sholat, sekalipun tidak mudah kerjakan, tumbuhkan motivasimu 2 kali lipat lebih dari yang biasanya untuk mengerjakan itu. Itu cara memahaminya. Ya, dan dari sebagian malam, gak harus sepenuh malam kau kerjakan itu. Ya kan? Silahkan, cepatlah engkau bisa bangun, walaupun itu tak mudah untuk kau kerjakan. Cepat kejar dengan serius, ya kan? Tambahkan motivasimu 2 kali lipat dari sebelumnya, tunaikan sholat, ya, yang didahului dengan tidur terlebih dahulu. Ya, jadi ini isyarat kedua dari min ini, ya, dari min ini gunakan waktunya untuk istirahat dulu. Ya, jadi bukan begadang malamnya tunaikan, tidak. Nanti itu perbedaannya dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail nanti itu lebih umum sifatnya, termasuk di dalamnya nanti sholat-sholat yang sifatnya bisa ditunaikan sebelum tidur. Ya, misalnya Anda mau kerjakan 4 rakaat sebelum tidur, karena diduga malamnya nggak bisa bangun misalnya kan, maka setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat rawatibnya, ya Anda misalnya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat tutup dengan witir sebelum tidur. Nah, itu masuknya kategorinya qiyamul lail, bukan tahajud.
Ya, qiyamul lail bukan tahajud. Itu perbedaan qiyamul lail dengan tahajud. Jadi kalau qiyamul lail itu sifatnya lebih umum. Ya, salat yang ditunaikan dari mulai ba'da isya sampai menjelang sahar. Ya, karena lail itu waktunya nah kita masuk sini aja biar kita padukan. Lail, nah waktunya terbentang dari ba'da isya sampai menjelang sahar. Sahar itu waktu singkat ya sebelum fajar tiba. Amalan di waktu sahar disebut dengan sahur namanya. Ya, jadi kalau spesifiknya kalau ini ba'da isya misalnya 19.45 misal. Kalau ini subuhnya misalnya 4.35, taruhlah 15-20 menit sebelum subuh 4.15 misalnya. Kan? Nah, ini masih masuk kategori lail, kan? Nanti di sahar pun masih boleh ditunaikan sholat sampai menjelang adzan, karena Nabi pun dalam satu riwayat pernah kemudian berhenti di waktu sahar ini, ya kemudian beliau beristighfar jenak sambil miring ke kanan itu kan, sambil rebahan itu, ya. Tapi dalam satu riwayat ditemukan termasuk dari riwayat Imam Ahmad, ya rahimahullah taala, bahwa Nabi menduga sudah masuk waktunya fajar, kan? Maka beliau akan rebahan fajar, ternyata masih jauh. Ya, belum masuk waktu fajarnya, maka beliau teruskan dulu sholatnya 2 rakaat lagi, ya. Ya, ini ada kebolehan. Nanti ada amalan utamanya, amalan utama di waktu sahar kita bahas supaya tidak terlampau lompat. Dan dari ba'da isya sampai ke sini lail namanya. Ya, lail, al-lail. Jadi nanti ada pembuka malam, pembukanya muqaddimatul lail itu disebut dengan maghrib. Masuk lailnya itu isya, ya. Isya nih. Jadi ini dari mulai awal-awal sampai ke pertengahan, tengah malam, ya sampai nanti ke penghujungnya sampai sepertiga malam, sampai masuk ke sahar. Ya. Jadi kalau kita mau petakan tinggal dibagi saja. Misalnya di sini dari mulai sepertiga akhir sampai ke ujungnya, misalnya dari jam 1.30 misalnya, terus sampai dengan jam ke-4.15. Ya. Nanti kalau sudah masuk ke teknis kita bisa bahas bagaimana teknisnya kalau dikonversi ke waktu, kira-kira kebiasaan Nabi bangun jam berapa, selesai jam berapa, itu kita bisa turunkan. Ya. Baiklah teman-teman sekalian. Nah, ini dari waktunya ini, kalau ada orang misalnya dia menduga karena lelahnya luar biasa aktivitas, dia duga nggak akan bisa bangun nih jam segini nih. Maka dia memilih sholat ba'da isya, sholat sunnah 2 rakaat untuk rawatibnya, lalu dia sholat sebelum tidur nih. Ya. Apakah dia witir misalnya? Ya, yang dia tunaikan langsung 3 rakaat misalnya, 1 atau 3, atau dia sholat pendahuluan dulu 2 rakaat ya, atau 4 rakaat lalu dia witir misalnya 1 rakaat, ya. Maka itu masuknya kategorinya sholatnya disebut dengan qiyam. Ya, turunan dari kata aqama yuqimu, diambil dari kata qama, sifatnya disebut dengan qiyam. Ya, maka yang ditunaikan di malam hari sifatnya waktu malam, waktunya malam, maka disebut dengan qiyamul lail. Ya, atau disebut juga dengan sholatul lail. Nah, biasanya kalau sudah sholatul lail spesifik nanti nama lain dari tahajud. Tapi kalau qiyamul lail masih umum. Jelas ya, teman-teman sekalian ya? Jelas ya? Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, teman-teman sekalian, kalau ada istilah qiyamul lail, qiyam itu masih umum sifatnya. Ya, boleh dilakukannya sebelum tidur atau bahkan setelah tidur. Nanti nama dari qiyamul lail spesifik. Kalau ditunaikan ba'da tidur, ya, bilangannya genap, nah itu disebut dengan tahajud. Yang ganjilnya disebut dengan apa? Witir. Nah, spesifik nanti ada nama lain untuk menunjukkan sifat tahajud itu, kayak untuk menunjuk nama sholatnya. Jadi kalau tahajudnya nanti, tahajud kan aktivitas yang dilakukan malam hari, ya yang didahului dengan tidur. Aktivitasnya apa nih spesifik? Jadi kalau orang cuma bangun, ya harus dia kerjakan apa saja kan secara bahasa tahajud aja. Maka nanti oleh Nabi disebut dengan sholat, ya namanya, bukan sekedar aktivitas, tapi yang ditafsirkan di sini sholat. Ya, dari mana taunya? Ada kaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 78, aqimis sholata, ya, liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nyambung langsung ke ayat 79, wa minal laili, ya. Tunaikan salat yang pokok nih, waktunya diatur kata Nabi. Allah sudah tetapkan waktunya. Dari mulai tergelincir matahari, terus diurut sampai ketemu waktu isya. Nanti begitu isya ada malam nih, menjelang sahar. Nah, di antara malam itu tunaikan tahajud. Maka yang dimaksud di sini salat, ya. Dari mana tafsiran itu tahu salat selain petunjuk ayat? Nanti hadis Nabi. Misalnya kita temukan dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim nomor hadis 749. Temukan juga di Al-Bukhari. Nomor hadis 990. Termasuk di Al-Muwatta
nomor hadis 310, Muwatta Imam Malik tuh, ya. Rawinya siapa? Kalau misalnya nanti ada beda cetakan, beda nomor, temukan rawinya nanti dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa bunyi hadisnya? Ya, hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna, fa idza khasya ahadakum al-fajra falyutir rak'atan wahidah. Salatul laili, kalau engkau bangun salat malam, ini nih yang dimaksud tahajud. Maka teknisnya nanti Nabi ada yang tunjukkan 2 rakaat, di hadis itu ada yang tunjukkan nanti 4 rakaat, kemudian ujungnya 3. Nanti kita akan lihat secara teknis setelah masuk ke teknisnya. Ya. Jadi kalau ada istilah tahajud yang dimaksud salat. Ya. Waktunya ini didahului dengan tidur, silahkan bangun di pertengahan sampai dengan ke ujung malam. Ini ya. Hukumnya apa? Sunnah. Keutamaannya ada hal-hal yang luar biasa diisyaratkan dengan nafilah. Nah, apa saja rahasia keutamaannya? Setidaknya ada 4 yang paling utama. Baik ya. Yang pertama, langsung kita sambungkan ke ayat masih yang sama, ayat 79 sampai 80. Ya, nanti di ujung 79, di awal 80. Nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Satu, tahajud itu diantara keutamaannya, ini rahasianya. Kenapa saking pentingnya tahajud ini, walaupun ibadahnya sunnah, ya, sifat hukumnya, tapi sangat ditekankan di Quran karena ada rahasia di dalamnya. Ada keutamaan yang nggak bisa diraih di sholat-sholat lain, termasuk dalam sholat fardu. Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi dengan kesungguhan menunaikan sholat itu, Allah akan menempatkanmu di tempat yang terbaik. Maqamam mahmuda, tempat atau kedudukan tinggi, karena maqam itu sesuatu yang tinggi, ya, dan terpuji, terbaik. Tempat kedudukan tinggi yang terbaik. Awas, hati-hati ya, dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Ya, maqam itu, teman-teman, itu punya 2 arti spesifik. Bisa dia real, tempat yang tinggi, yang terhormat, ya, atau juga menunjukkan sifat. Jadi dia bukan tempat dalam arti punya ketinggian, tidak, tapi sesuatu, boleh jadi juga pijakan, tapi dari situ menunjukkan satu perbuatan yang baik yang mengantarkan pada kedudukan tinggi. Ya, seperti Nabi Ibrahim misalnya, ya, kan kalau kita mau tawaf tuh, ya, setelah dari Hajar Aswad, ya, kurang jarak, boleh jadi dari situ ada 5 meteran, kan ada makam Ibrahim, ya. Ya, makam Ibrahim itu sebetulnya bukan tempat wujudnya kayak kerucut bentuk kubah ke atas, bukan, itu tapak kaki. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika beliau akan meninggikan bangunan Ka'bah, berpijak, ya, pijakan awalnya di situ posisinya. Itu isyaratnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Ya, wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi pijakan pertama untuk meninggikan bangunan Ka'bah, yang dengan pijakan itu menjadi terhormat, kedudukan beliau tinggi. Saking terhormat tingginya, Allah jadikan area itu tempat sholat. Ya, tinggi itu. Jadi kalau kita sudah menemukan maqam, artinya kita katakan kedudukan, tempat tinggi yang terhormat, yang terbaik. Ya. Nah, kenapa kuburan juga disebut dengan maqam? Memberikan kesan kepada kita bahwa sebelum meninggal bersikaplah yang baik, yang mulia, sehingga ketika engkau meninggal pun engkau dihormati, engkau punya kedudukan. Ya, makanya orang-orang dulu menyebutnya ke makam yuk, ke maqam maksudnya. Ya, yuk lihat orang-orang terhormat, ya, yang dikubur, yang kita datang berziarah ke situ, mendapatkan inspirasi dari ziarah itu, bagaimana menjadi lebih baik, ingat kematian, belajar dari orang wafat ini supaya meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jadi semua tuh ada maknanya di Islam tuh. Itu maksudnya. Nah, amalannya mengantarkan kita untuk mendapatkan tempat kedudukan terbaik dalam aktivitas kita, ya, dan ditempatkan oleh Allah secara langsung, itu tahajud. Ini mahal. Ya, makanya saya sering agak rewel ya pada aktivitas yang sifatnya padat yang kita jalani, baik itu misalnya di bisnis, di diplomasi, di dunia politik misalnya, termasuk juga para ustadz, apalagi ya ustadz pengajar dan seterusnya. Nah, ini amalan yang sangat ideal nih. Ya, di kedudukan tinggi yang terbaik, yang terhormat. Ya, tinggi itu misalnya kalau di bisnis Anda berharap menjadi direktur misalnya kan. Nah, di posisi itu kan tinggi. Tapi terbaik nggak untuk Anda? Belum tentu. Ya. Nah, boleh jadi ketika Anda ada di posisi itu ternyata
tempatnya, kedudukannya bagus, tapi situasinya nggak ideal. Ya, ternyata di titik itu ada sesuatu yang bisa menjerumuskan Anda pada kemaksiatan. Mulai misalnya, mohon maaf sekali, ya olahraganya aja udah beda, ya kan? Olahraganya udah olahraga yang mengantarkan pada maksiat, pergaulannya nggak bagus. Anda belum siap di situ, belum optimal. Maka ditempatkan oleh Allah misalnya di manajer dulu, yang terbaik bagi Anda. Nanti dibimbing pelan-pelan supaya bisa memperbaiki. Nah ini, jadi kedudukan tinggi itu disifati langsung dengan mahmuda, yang ideal buat Anda, yang terbaik, yang bagus, yang pas, yang mendukung ketaatan Anda kepada Allah. Jadi dunianya dapat, akhiratnya diraih. Nanti di situ dibekal lagi supaya naik lagi. Ya. Kemudian apa yang kedua? Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, dan untuk meraih ini dibimbing oleh Allah cara memulainya. Ya. Maka dibimbing pintu pembukanya. Jadi mengawalinya pun dengan terhormat. Ya, bukan dengan sogokan. Kadang orang pengen kedudukan, nyogok, ya, menipu, ya, dan seterusnya. Sifat-sifat yang buruk lah. Ya, ini banyak hal nih. Ya, sekarang ya kita mencoba menjadi muslim yang baik lah ya. Sekarang mau masuk dunia pendidikan, masuk sekolah kok nyogok. Gimana bisa mendapatkan sesuatu yang terhormat? Anda itu mau dididik di sekolah untuk jadi pribadi yang baik, tapi mengawali dengan cara yang salah. Ya, masuk kampus nyogok. Sekarang bisa ditemukan berita mau masuk SD aja nyogok gitu kan. Bahkan ada yang masuk TK pun mau nyogok gitu. Sesuatu yang nggak bagus. Ya, bagaimana mengajarkan sesuatu yang salah dari sejak kecil? Ya, sementara tujuan pendidikan itu meningkatkan iman dan takwa pada awalnya, bukan ilmu dulu. Ya, indahnya di Indonesia itu yaitu senapas dengan nilai-nilai spiritual, nggak bertentangan tuh. Ya, spiritnya itu spirit beragama. Ya kan, saya sering katakan di Undang-Undang Sisdiknas itu di pembukaannya teman-teman. Ya, di pembukaan pasal menimbang tuh, pasal yang B-nya yang kedua itu, dari beberapa yang ada di situ poinnya, kan ditegaskan Undang-Undang Dasar 1945 ya mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di iman takwa itu yang paling pembuka, paling utama. Adab itu pembuka utama. Ya, jadi bagaimana Anda mendekatkan seseorang, anak didik ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan iman dan takwa dengan cara yang bertentangan, yang maksiat. Maka nanti orang yang rajin tahajud itu dibimbing oleh Allah. Kamu naik jabatan tuh nggak harus nyogok, ya kan? Promosi jabatan tuh nggak harus usaha yang aneh-aneh gitu. Ya, dan Allah menggerakkan hati-hati orang-orang itu untuk melihat ini orang yang paling ideal, orang yang paling tepat, orang paling lurus, paling bagus, langsung naik dibimbing oleh Allah. Jadikan hati-hati orang yang walaupun dia kelihatan misalnya ya perilakunya nggak ideal, ya tapi Allah lembutkan hati untuk memilih dia nanti tuh. Ya, dibimbing. Dan kalaupun ada kesulitan yang ketiga, dalam menjalani itu ada tantangan. Kadang kan di posisi tinggi itu, apalagi makom, posisi tinggi, pasti persaingannya lebih ketat. Ya, jadi kalau ya seringkali kan diilustrasikan dalam kehidupan itu, kalau jabatan paling tinggi seperti pohon kan, semakin naik, semakin tinggi anginnya makin kencang kan, persaingannya ketat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang memerlukan jalan keluar, solusi. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, maka Allah pun memberikan solusi. Pembukanya sudah baik, kalaupun ada persoalan, ya jalan keluarnya, solusinya pun solusi terbaik, dibimbing oleh Allah. Ya, apalagi situasi saat ini misalnya, ya yang orang di dunia sampaikan ada peluang resesi dari segi ekonomi, dinamika politik yang kuat secara global begini berpengaruh. Orang-orang yang dekat dengan Allah karena dia punya Allah. Anda punya harta, Anda bisa berperilaku dengan harta, punya kedudukan, membuat banyak hal ya dengan kebijakan-kebijakan. Tapi kan terbatas, harta bisa habis, kalau nggak Anda yang meninggal, harta yang hilang. Kedudukan selesai, pasti berganti, nggak ada yang abadi. Kalaupun Anda pertahankan, Anda meninggal juga. Tapi kalau kita katakan, saya punya Allah, yang nggak ada batas gitu. Nah ini nih, kalimat ini nih teman-teman, saya punya Allah. Nah itu harus melekat pada orang Islam. Punya Allah, itu. Dan itu, Allahu Akbar, itu sebetulnya identitas yang harus melekat pada jiwa itu. Setiap muslim itu kalau sudah punya itu, udah nggak ada batas tuh. Karena dia yakin punya Allah. Bilal itu kan di dalam tanda petik ya, disiksa gitu. Ya, saya katakan dalam tanda petik karena saya itu agak sulit menemukan kata-kata yang menggambarkan bagaimana hebat dan dahsyatnya perjuangan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dan tidak layak untuk mendapatkan kalimat itu sebetulnya. Tapi sejarah kan menunjukkan bagaimana beliau diikat, ya kan, di atas batu yang sudah dipanaskan, di lapang yang panas, lalu dicambukkan. Tapi karena beliau itu sudah mendapatkan nikmatnya iman, ada Allah, ya, ada Allah, tuh, saya punya Allah gitu. Maka dikatakan irtad murtad kamu, kata beliau ahad. Ahad itu apa? Ya sifat Allah yang utama kan. Qul huwallahu ahad. Saya punya Allah kok. Jadi dicambuk pun biasa aja, ahad.
Disiksa juga, saya punya Allah kok. Dan ketika itulah yang terjadi apa? Masya Allah, ketika seseorang mengatakan saya punya Allah, maka Allah langsung bertindak kan, karena kekuatan imannya itu. Maka datang Abu Bakar, dijalankan oleh Allah, dilembutkan, datang ke situ, dibebaskan dari status hamba budak menjadi orang terhormat. Ya, dibeli, dibebaskan. Ya, sangat terhormat. Nah ini, kalau kita punya prinsip seperti itu, maka insya Allah perbuatan-perbuatan buruk itu akan menepi dengan sendirinya. Tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menyertai sesuatu yang didekatkan kepada Allah. Dengan sifat apapun, Anda pejabat, kalau Anda mengatakan saya punya Allah, Anda nggak akan korupsi. Anda menempuh jalan yang benar. Ya, Anda diplomat, birokrat, pebisnis dan sebagainya, pengajar, juga kalau benar-benar ustadz, kiai, habaib dan sebagainya, ya, melatih diri saya punya Allah dan melekatkan keimanan pada dirinya dan konfirmasi dengan kalimat Allah itu, ya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah. Kalau orang mengatakan saya punya Allah, disebutkan nama Allah, ada getaran pada jiwanya. Ya, makin tinggi makin bisa menggetarkan nanti. Maka sumpahnya nggak main-main, ketika demi Allah atau kalimat Allah saja sudah bisa menjatuhkan senjata, pedang dan sebagainya. Ya, kita berjuang dulu pakai kalimat takbir kan, Allahu Akbar, gentar musuh. Ya, Nabi mengatakan Allah, maka jatuh pedang yang sedang mengancam Nabi itu. Ya, itu nggak main-main kalimat itu. Ya. Dan yang terakhir, ya, waj'alli min ladunka sultanan nasira, mendapatkan langsung pertolongan dari Allah. Nah, ini maksudnya tambahan dari yang ketiga. Dia dapat solusi, tapi kadang-kadang di posisi tinggi ini goncangannya nggak mudah, magnitudenya juga kencang. Kadang-kadang ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, mencelakakan dan sebagainya. Ya, maka Allah langsung yang menurunkan satu skema untuk menolongnya. Dan ini yang kaitan nanti termasuk dengan surah Yasin dalam konteks pengepungan Nabi SAW. Ya, Allah kemudian jadikan matanya tak bisa melihat, orang-orang itu ditidurkan, mengantuk, yang mengepung Nabi 100 orang, pasukan khusus yang kalaupun ada hewan tuh bisa terasa, terlihat dan sebagainya. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak Nabi melenggang begitu saja dalam keadaan ya 100 orang pasukan khusus pemuda-pemuda terbaik itu dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Ya, ini pertolongan yang Allah berikan. Jadi dalam kondisi-kondisi yang sifatnya padat, aktivitasnya kuat, dan juga tantangan serta dinamikanya juga cukup beragam dan tinggi, maka ada satu amalan, kurang lebih begitulah, yang rahasia amalan ini bisa memberikan pengantar, perlindungan, dan juga penjamin pada kesuksesan yang diharapkan. Amalan itu disebut dengan tahajud. Ya, disebut dengan tahajud karena satu, waktunya dikerjakan di waktu malam, setelah beristirahat terlebih dahulu, diawali dengan istirahat supaya lebih fresh, lebih segar ketika bangun di malam harinya. Kemudian yang kedua, tidak mudah melakukan ini karena keutamaannya juga banyak, maka butuh motivasi yang kuat, serius untuk menunaikan. Nah, di antara keutamaannya, yang pertama, Allah akan berkenan mengangkat, menempatkan hambanya yang konsisten menunaikan tahajud dengan baik dan benar ke posisi yang terhormat, yang terbaik, yang ideal untuknya. Kemudian Allah akan berikan bimbingan agar mengawali semua karir kegiatannya dengan cara terbaik, memberikan solusi terbaik, plus melindungi ia ketika ada yang mengancam atau mengganggu ia dalam beraktivitas berkehidupan dengan cara-cara yang Allah kehendaki untuk memuliakan hamba-hambanya. Ya, walaupun cara-cara itu mengantarkan kepada ajal misalnya dan sebagainya, tapi dia akan jadi orang terhormat. Ya, akan jadi orang terhormat yang dikenang, yang baik, yang mulia. Ya, kalau kematian kan kita nggak bisa tolak sesuai dengan ajal. Ya, tapi kita bisa berikhtiar bagaimana cara meninggal secara terhormat, sehingga ditempatkan bukan sekedar di kuburan, di makbarah, tapi di makom yang ketika dizarahi pun dengan cara-cara yang terhormat, menginspirasi dan diteladani. Jadi meninggal pun masih punya jariah gitu. Ya, nah ini gambarannya teman-teman, rahasia sholat tahajud.